Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akira Sakira dengan NPM 2040605008 Lokal A3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Borneo Tarakan Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliasa, NPM 2040605040 dari Lokal A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijalfat dengan NPM 204060504 dari Lokal A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Laban Junita, NPM 2040605120, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2020, Lokal A3, Universitas Borneo Tarakan. Perkenalkan, saya Devi Venianti dengan NPM 2040605154 dari Lokal A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan Angkatan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Saulin dengan NPM 2040605012 dari Lokal A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan Angkatan 2020. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hutan mangrove. Menurut Snedeker 1978 dalam Kusmana 2003, hutan mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis sampai subtropis, yang memiliki fungsi istimewa di suatu lingkungan yang mengandung garam dalam bentuk lahan berupa pantai dengan reaksi tanah anaerob. Sedangkan menurut Tomlinson 1986, kata mangrove berarti tanaman tropis dan komunitasnya yang tumbuh pada daerah intertidal. Daerah intertidal adalah wilayah di bawah pengaruh pasang surut sepanjang garis pantai seperti laguna, estuarin, pantai, dan river banks. Mangrove merupakan ekosistem yang spesifik karena pada umumnya hanya dijumpai pada pantai yang berombak relatif kecil atau bahkan terlindung dari ombak. Di sepanjang delta dan estuarin yang dipengaruhi oleh masukan air dan lumpur dari daratan. Dengan demikian, secara ringkas dapat didefinisikan bahwa hutan mangrove adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama pada pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai, yang tergenang saat pasang dan bebas genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhnya bertoleransi terhadap garam. Sedangkan ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme, hewan, dan tumbuhan yang berinteraksi dengan faktor lingkungannya di dalam suatu habitat mangrove. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hutan mangrove, antara lain tidal forest, coastal woodland, Clodasboshem, hutan payau, dan hutan bakau. Khususnya untuk penyebutan hutan bakau, sebenarnya istilah ini kurang sesuai untuk menggambarkan mangrove sebagai komunitas berbagai tumbuhan yang berasosiasi dengan lingkungan mangrove
Di Indonesia, istilah bakau digunakan untuk menyebut salah satu genus vegetasi mangrove, yaitu Rhizopora. Sedangkan kenyataannya, mangrove terdiri dari banyak genus dan berbagai jenis, sehingga penyebutan hutan mangrove dengan istilah hutan bakau sebaiknya dihindari. Secara ringkas, ekosistem mangrove terbentuk dari unsur-unsur sebagai berikut. 1. Spesies pohon dan semak yang benar-benar memiliki habitat terbatas di lingkungan mangrove atau eksklusif mangrove. 2. Spesies pohon dan semak yang mampu hidup di lingkungan mangrove dan di luar lingkungan mangrove, non-eksklusif mangrove. 3. Berbagai biota yang hidupnya berasosiasi dengan lingkungan mangrove, baik biota yang keberadaannya bersifat menetap, sekedar singgah mencari makan, maupun biota yang keberadaannya jarang ditemukan di lingkungan mangrove. 4. Berbagai proses yang terjadi di ekosistem mangrove untuk mempertahankan keberadaan ekosistem mangrove itu sendiri. 5. Hamparan lumpur yang berada di batas hutan, sebenarnya dengan laut. 6. Sumber daya manusia yang berada di sekitar ekosistem mangrove. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik hutan mangrove. Secara umum, hutan mangrove memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak dibangun oleh iklim, tetapi dibangun oleh pasang air surut. Yang kedua, tumbuh membentuk jalur sepanjang garis pantai atau sungai dengan substrat anaerob berupa lempung atau tanah liat keras, gambut, tanah berpasir, dan tanah koral. Yang ketiga, struktur tajuk tegakan hanya memiliki satu lapisan tajuk atau stratum tunggal. Komposisi jenis dapat homogen atau hanya satu jenis, atau heterogen atau lebih dari satu jenis. Jenis-jenis kayu yang terdapat pada area yang masih dapat diatur berbeda antara satu tempat dengan yang lainnya, tergantung pada kondisi tanahnya, intensitas genangan pasang surut air laut, dan tingkat salinitas. Yang keempat, penyebaran jenis membentuk sonasi. Zona pagar luar pihak langsung dengan laut pada umumnya ditumbuhi oleh jenis-jenis Avicennia sp dan Soneratia sp, atau tumbuhan pada lumpur yang dalam kaya bahan organik. Zona pertengahan antara laut dan daratan pada umumnya didominasi oleh jenis-jenis Rhizopora sp, sedangkan zona luar terdapat dengan daratan pada umumnya didominasi oleh jenis-jenis Bruguera sp. Fungsi mangrove secara umum dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi fisik, yaitu menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi atau abrasi agar tetap stabil, mempercepat perluasan lahan, mengendalikan intrusi air laut, melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan gelombang dan angin kencang, menguraikan atau mengolah limbah organik. 2. Fungsi biologis atau ekologis, tempat mencari makan feeding ground, tempat memijah spawning ground, dan tempat berkembang biak, tempat bersarang berbagai satwa liar, terutama burung, sumber plasma nuva. 3. Fungsi ekologis, hasil hutan berupa kayu, hasil hutan bukan kayu seperti madu, bahan obat-obatan, minuman, makanan, dan tanian, lahan untuk kegiatan produksi pangan dan tujuan lain, yaitu pemukiman, pertambangan, industri, infrastruktur, transportasi, dan rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi hutan mangrove. Hutan mangrove dapat ditemukan di pesisir pantai wilayah tropis sampai subtropis, terutama pada pantai yang landai, dangkal terlindungi dari gelombang besar dan muara sungai. Secara umum, hutan mangrove dapat berkembang dengan baik pada habitat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Jenis tanam berlumpur, berlepung, atau berpasir dengan bahan bentukan berasal dari lumpur
pasir atau pecahan karang. Habitat tergenang air laut secara berkala dengan frekuensi sering atau hanya saat pasang purnama saja. Frekuensi genang ini akan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove. 3. Menerima pasokan air tawar yang cukup, baik berasal dari sungai, mata air maupun air tanah, yang berguna untuk menurunkan kadar garam dan menambah pasokan unsur hara dan lumpur. 4. Berair payau 2-22% sampai dengan asin yang biasa mencapai salinitas 38%. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kerusakan mangrove. Manusia yang merupakan faktor dominan penyebab kerusakan hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan. Faktor alam seperti banjir, kekeringan, dan hama penyakit. Faktor-faktor yang mengakibatkan rusaknya hutan mangrove. Yang pertama, keinginan untuk membuat pertambakan dengan lahan yang terbuka dengan harapan ekonomis dan menguntungkan. Kedua, kebutuhan kayu bakar yang sangat mendesak untuk rumah tangga karena tidak ada pohon lain di sekitarnya yang bisa ditebang. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat akan berbagai fungsi hutan mangrove. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial antara petani tambak tradisional dengan pengusaha tambak modern, sehingga terjadi proses jual beli lahan yang sudah tidak rasional. Umumnya, kerusakan atau kepunahan keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh yang pertama, laju peningkatan populasi manusia dalam konsumsi SDA yang tidak berkelanjutan. Yang kedua, penyempitan spektrum produk yang diperdagangkan dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang ketiga, sistem dan kebijaksanaan ekonomi yang gagal dalam memberi penghargaan pada lingkungan dan sumber dayanya. Keempat, ketidakadilan dalam kepemilikan, pengelolaan, dan penyaluran keuntungan dari penggunaan dan pelestarian sumber daya hayati. Peran mahasiswa PGSD untuk melindungi ekosistem mangrove. Seperti yang kita ketahui bahwa mangrove adalah salah satu ekosistem paling produktif di bumi dan memberikan banyak fungsi penting, di antaranya area pembibitan yang penting untuk ikan dan invertebrata. Selain spesies yang penting secara komersial, mangrove juga menjadi habitat bagi sejumlah spesies yang terancam dan hampir punah. Selain itu, mangrove mempertahankan kualitas dan kejernihan air, menyaring polutan, dan merangkap sedimen yang berasal dari daratan. Nah, peran yang dilakukan mahasiswa PGSD dalam melindungi ekosistem mangrove adalah dengan upaya pelestarian ekosistem mangrove di Indonesia serta melindungi kebersihan lingkungan, melakukan kegiatan konservasi dan kegiatan lainnya.